Om Swastiastu, salam dan bahagia. Pada kesempatan ini saya Niko Mangyuliawati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Denpasar yang bertugas di SD PGRI Kota Denpasar dengan fasilitator Idewo Gede Sudarmanto SPD MPD dan pengajar praktek Kadek Yuliantari SPD. Pada tugas koneksi antar materi ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya menyampaikan kesimpulan saya akan merefleksikan terlebih dahulu diri saya dengan pertanyaan pemantik berikut ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang saya rasakan selama pembelajaran di kelas adalah yang pertama, fokus pada tujuan pembelajaran, di mana di setiap pembelajaran saya selalu fokus pada tujuan pembelajaran yang ingin saya capai sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya rancang. Yang kedua, guru satu-satunya sumber belajar, di mana saya menganggap bahwa sumber belajar untuk siswa hanya berasal dari guru saja. Yang ketiga, mementingkan penyampaian materi, di mana setiap pembelajaran saya mengejar materi agar tersampaikan ke siswa tanpa memikirkan anak-anak sudah mengerti apa tidak dan tanpa pernah memikirkan apa yang ingin mereka kembangkan sesuai dengan bakat dan minatnya selama mengikuti pembelajaran. Yang keempat, tidak memikirkan karakteristik siswa yang berbeda. Saya selalu menginginkan kemampuan siswa dalam satu kelas itu sama. Padahal setiap siswa memiliki karakteristiknya masing-masing. Mereka pun memiliki bakat, minat, dan karakter yang berbeda yang seharusnya saya ketahui sebagai pendidik. Yang kelima, terpaku pada nilai yang harus dicapai siswa. Saya selalu terpaku pada nilai anak-anak yang harus bisa melampaui nilai KKM atau melebihi dari KKM yang sudah dibuat. Dan yang keenam, yang terakhir, menuntut siswa menghafalkan materi, di mana setiap materi yang saya berikan, saya selalu menuntut siswa agar mereka hafal dengan materi yang saya berikan. Di samping itu, saya juga menuntut siswa agar duduk dengan baik, dengan disiplin, mendengarkan penjelasan dari guru. Yang kedua, setelah saya mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang membuka pikiran saya mengenai pendidikan berpusat kepada peserta didik. Berikut ini perubahan yang saya rasakan diantaranya adalah yang pertama, pentingnya pertanyaan pemantik. Nah, di mana setiap awal pembelajaran pentingnya memberikan pertanyaan pemantik untuk memancing kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, pentingnya memberikan motivasi kepada siswa pada setiap pembelajaran. Yang ketiga, sumber belajar tidak hanya guru saja, melainkan sumber-sumber lain pun bisa kita jadikan sumber belajar untuk digunakan oleh siswa. Yang keempat, pendidikan adalah suatu proses menuntun, bukan menuntut, di mana tugas guru bukan hanya memberikan pengajaran atau memberikan ilmu materi yang ingin disampaikan saja, tetapi guru juga sangat berperan penting memberikan pendidikan budi pekerti kepada siswa untuk membentuk karakter siswa yang baik. Dan yang kelima, itu menghamba pada anak.
Artinya di sini pendidikan berpusat pada anak, yaitu memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengerjakan tugas yang diberikan sesuai dengan bakat, minat, dan karakter siswa dengan tetap memantau tugas yang dikerjakan supaya siswa tetap bertanggung jawab atas tugasnya. Selanjutnya, bermain merupakan kodrat anak, di mana setiap pembelajaran pentingnya menyelipkan permainan-permainan yang biasa mereka lakukan atau bahkan permainan tradisional agar kebudayaan sejalan dengan pendidikan. Karena permainan merupakan kodrat anak di mana siswa bisa bermain sambil belajar atau bahkan sebaliknya. Dan berikutnya, pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pentingnya memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan yang terakhir, trisentra pendidikan, di mana trisentra pendidikan ini yaitu adanya kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam memberikan pendidikan dan pengajaran kepada siswa. Dan pertanyaan pemantik yang ketiga yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, merencanakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, di mana siswa bebas mengemukakan pendapatnya serta siswa merasakan adanya kesenangan pada setiap pembelajaran berlangsung. Yang kedua, memberikan pertanyaan pemantik untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar mau mengemukakan jawaban serta menarik minat anak dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, memberikan motivasi, apresiasi atau reward kepada siswa. Selalu memberikan apresiasi atau reward kepada siswa terkait dengan apa yang sudah mereka kerjakan sesuai dengan kemampuannya tanpa adanya paksaan. Contohnya, mengatakan, "Wah, kamu pintar. Wah, kamu sudah luar biasa. Ditingkatkan lagi ya." Dan kalimat motivasi lainnya. Yang keempat, merdeka belajar. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan kodratnya. Yang kelima, menjadi seorang pamong. Menerapkan sistem pamong dalam pembelajaran, yaitu tidak lagi menuntut siswa, tetapi menuntun siswa dalam mengembangkan bakat dan minatnya agar tidak kehilangan arah. Dan tentunya diimbangi dengan pendidikan budi pekerti untuk memadukan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Dan yang keenam, pembelajaran berbasis kearifan lokal, di mana sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. Yang sudah saya terapkan di sekolah yaitu budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, yang akan jadi kebiasaan untuk siswa setiap kali mereka bertemu dengan siapa saja dan di mana saja. Selain itu, saya juga memperkenalkan permainan tradisional kepada siswa karena merupakan salah satu contoh kearifan lokal, serta bermain merupakan kodrat anak untuk bisa membuat mereka merasa senang setiap mengikuti pembelajaran. Dari hasil refleksi tadi, saya dapat simpulkan bahwa 1. Menuntun bukan menuntut. Guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi sangat berperan penting sebagai pendidik. Dan yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan, di mana pentingnya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Yang ketiga, merdeka belajar, memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Yang keempat, pentingnya pendidikan budi pekerti atau karakter anak-anak untuk menjadi manusia yang berkarakter dan bersosial budaya di masyarakat. Yang kelima, menghamba pada anak. Artinya pendidikan yang berpusat atau berpihak pada peserta didik. Yang keenam, bermain merupakan kodrat anak, di mana permainan juga bisa dijadikan kultur dalam pembelajaran. Yang ketujuh, pentingnya menjalin kerjasama dengan trisentra pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ya, demikian tadi kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa saya sampaikan.
Mari kita bergerak bersama untuk mencapai merdeka belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.